Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku rahimakumullah, Al-Quran yang Allah turunkan selain sebagai petunjuk pada agama tauhid, juga sebagai obat bagi kehidupan umat manusia. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wala yazidu dzalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Quran Surat Al-Isra ayat 82. Tentu yang dimaksud obat bukan obat untuk penyakit medis, tetapi petunjuk untuk mengobati jiwa yang sakit karena salah menelusuri jalan hidup. Sebab hidup tidak selalu lurus dan mulus. Ada banyak tekanan dan hambatan yang akan dilalui. Sekecil apapun tekanan dan hambatan, kalau tidak pandai mengelolanya, bisa menimbulkan stres. Menunggu antrian di bank, di pompa bensin, menghadapi kemacetan di jalan misalnya, semua itu bisa menjadi tekanan. Maka untuk hal seperti itu, Al-Quran memberi resep agar kita bersabar. Kemudian diikuti dengan berdoa, karena doa mengandung energi positif yang bisa menguatkan kesabaran itu sendiri. Tekanan yang sampai membuat kita stres, akibatnya jiwa akan menjadi sakit. Tidak pandai mengendalikan diri, buruk sangka, gelisah, kecewa, dan lain-lain. Walau manusia diberi akal, intelek yang bisa menilai mana yang baik dan mana yang buruk, namun ketika keadaan jiwa tidak stabil, tidak akan membuahkan hasil yang positif dari kemampuan intelektualitas kita itu. Karena yang menyumbangkan kesuksesan hidup, kebahagiaan, dan kelapangan hidup bukan inteleknya, tetapi kendali emosi jiwanya. 80% kesuksesan manusia disumbang oleh kemampuan mengendalikan emosinya. Itu kata Daniel Goleman. Tidak sedikit orang yang hidupnya terjebak pada bayang-bayang orang lain, menganggap orang lain lebih enak, lebih sukses, dan lebih bahagia daripada dirinya sendiri. Dalam bahasa Jawa disebut dengan istilah wang sinawang, yang menjadi ukuran biasanya harta benda, pangkat, jabatan, dan kedudukan. Hal itu juga bisa menimbulkan tekanan hidup. Kalau keseringan, bisa menimbulkan penyakit dalam hati. Hati dan jiwanya tidak akan terasa tenang, sehingga hidupnya akan terasa sempit. Dalam Al-Quran yang semacam itu termasuk kategori orang yang tidak bersyukur. Sedangkan orang yang bersyukur adalah orang yang rela menerima dan tulus dalam menggunakan rizki dan nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya di jalan yang tepat. Keikhlasan menerima membuat jiwa kita menjadi tenang dan lapang. Orang yang sehat jiwanya, lapang dan tenang, walau fasilitas hidup sederhana, tidak akan mengurangi kadar kebahagiaannya. Bahkan akan terus bertambah kebahagiaannya, sebagaimana janji Allah, wa id ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Dari jiwa yang lapang akan muncul ide dan sikap positif yang akan menambah energi untuk berbuat yang lebih baik lagi. Jika sesekali mengalami keadaan yang benar-benar terjepit sehingga hati merasa tidak tentram, maka bacalah Al-Quran. Setelah membacanya yang diikuti dengan penghayatan, pelan-pelan insya Allah hati akan kembali merasa tenang, jiwa terasa lapang, dan pikiran pun menjadi jernih kembali.
sehingga kalau dibaca menjelang tidur akan segera tertidur pulas dalam harap mendapat perlindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang demikianlah Al-Quran, menjadi penawar hati yang gundah dan jiwa yang susah, memberi ketenangan hati dan kelapangan jiwa, menjadi kunci menyelesaikan masalah yang bisa menimbulkan duka dan susah.